warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di video pembelajaran hari ini bersama dengan Ibu Mayani. Nah, sebelum kita memulai, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum proses pembelajaran dimulai, alangkah sebaiknya Ananda mencari tempat ternyaman untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi kedua, yaitu kebijakan fiskal. Nah, bagian-bagian dari kebijakan fiskal yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal, yang kedua tujuan kebijakan fiskal, yang ketiga bentuk dan instrumen kebijakan fiskal, yang keempat penerapan kebijakan fiskal, dan yang terakhir perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama yang kita bahas, pengertian kebijakan fiskal. Nah, apakah Ananda ada yang tahu apa itu pengertian kebijakan fiskal? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya Ananda. Nah, Ibu akan menjelaskan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, apa saja yang dikelola di kebijakan fiskal itu, yaitu pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Nah, apa aja pendapatan negara dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN? Kalau Ananda ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tujuan kebijakan fiskal, yaitu memperbaiki keadaan ekonomi. Pertama, memperbaiki keadaan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Nah, yang kedua bisa meningkatkan kesempatan kerja. Nah, implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, itu APBN. Nah, tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Nah, implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung, progresif, dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Nah, dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dan permintaan dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh warga negara. Nah, itulah tujuan kebijakan fiskal. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang ketiga yaitu bentuk kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan yang pertama dulu yang kita bahas, kebijakan fiskal ekspansif atau fiskal expansive policy, yaitu kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak sehingga merangsang kegiatan ekonomi ketika negara mengalami deflasi atau resesi ekonomi. Nah, deflasi itu kan jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka
dibutuhkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak. Nah, yang kedua, kebalikannya kebijakan fiskal kontraktif atau yang disebut dengan fiskal kontraktif polisi, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak sehingga pendapatan negara bertambah. Kebijakan ini dilakukan ketika terjadi inflasi. Nah, inflasi itu kan jumlah uang beredar terlalu banyak, maka dibutuhkanlah kebijakan fiskal kontraktif ini. Nah, untuk mengurangi pengeluaran negara. Nah, itulah bentuk dari kebijakan fiskal. Nah, perlu Anda ingat, kebijakan fiskal ekspansif untuk menambah pengeluaran negara dan kebijakan fiskal kontraktif untuk mengurangi pengeluaran negara. Nah, dia berbanding terbalik ya Ananda. Nah, apakah Ananda sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Nah, Ibu rasa sudah paham ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Nah, instrumen kebijakan fiskal ini yang pertama ada sistem perpajakan. Nah, pajak merupakan instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Nah, pemerintah bisa mengelola keuangan negara dengan cara meningkatkan atau menurunkan tarif pajak. Nah, yang kedua yaitu belanja pemerintah. Nah, pemerintah juga bisa menurunkan atau menaikkan belanja pemerintah untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Nah, yang ketiga yaitu pinjaman pemerintah. Nah, yang pinjaman pemerintah ini, pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN, bisa disingkat SUN, dan kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Nah, itulah 3 instrumen kebijakan fiskal. Nah, ulang kembali yaitu yang pertama sistem perpajakan, yang kedua belanja pemerintah, yang ketiga pinjaman pemerintah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keempat yaitu penerapan kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya sudah kita bahas kan instrumen kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini ada 3, yaitu yang pertama pajak, yang kedua belanja negara, yang ketiga pinjaman pemerintah. Nah, penerapan kebijakannya yang pertama pajak. Jika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, ketika terjadi deflasi, dia akan menurunkan pajaknya. Nah, yang kedua belanja negara. Nah, ketika terjadi inflasi, pemerintah akan melakukan kebijakan fiskal kontraktif polisi atau mengurangi belanja. Nah, ketika terjadi deflasi, belanja negara ini akan meningkatkan pengeluarannya. Nah, yang ketiga pinjaman pemerintah. Nah, ketika terjadi inflasi, dia akan menjual surat utang negara atau yang disebut dengan SUN, dan ketika terjadi deflasi, dia akan memakai kebijakan fiskal ekspansif polisi atau membeli surat utang negara, sehingga jumlah uang beredar banyak. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan anggaran berimbang. Nah, kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja negara. Nah, itulah penerapan kebijakan moneter. Nah, sekian dari materi yang Ibu jelaskan. Ibu ada tugas kepada Ananda untuk minggu depan dikumpulkan. Nah, Ibu akan memberikan tugasnya pada PPT yang Ibu tampilkan ini, yaitu tugasnya kan sebelumnya kita udah mempelajari kebijakan moneter kan di video pembelajaran sebelumnya sama Ibu. Nah, sekarang kita kan udah belajar ke kebijakan fiskal juga. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mencatat apa perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Nah, tugasnya itu adalah kalian buat di buku perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal.
dalam bentuk tabel ya Nanda. Akan banyak tuh perbedaannya dari pengertiannya, dari segi pelaksanaannya, dari segi sifatnya, apa bedanya kebijakan fiskal dan moneter tuh. Terus dari berhubungan dengan berfokus kepada apa dia, instrumen kebijakannya, pengaruh politiknya. Nah, kalian buat itu dalam bentuk tabel. Nah, nanti dikumpulkan pas kita tatap muka ya Nanda. Nah, sekian dari materi Ibu. Absennya nanti Ibu ambil dari di kolom komentar Nanda ya. Buat komentar, buat namanya dan kelas berapa. Nah, sekian dari materi Ibu. Apabila ada salah, sekian dari materi Ibu. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.